Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ilaihim la'allahum yahdharun. Demikianlah terjemahan surat At-Taubah ayat ke-22. Ayat ini antara lain mengajarkan betapa memperdalam pengetahuan agama, bahkan di masa ketika umat Islam sedang menghadapi peperangan. Di masa damai sekarang ini, medan juang telah berganti dengan rupa-rupa persoalan. Dan menjadi santri sungguh jadi amalan yang sangat relevan untuk mendapatkan bekal menghadapi tantangan zaman. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Anak-anak ini adalah santri di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Mereka jadi santri muda selepas lulus sekolah dasar setahun yang lalu. Dan menjadi santri bukanlah jalan yang mudah di usia mereka yang baru beranjak dewasa. Kalau mau ke sini bang, jalannya sampai. Kalau masuk ke sini bang, pas sholat di masjid, saya menangis bang. Kenapa tetap memilih di sini juga? Karena saya tengok ada orang bang pergi ke Mesir, ke luar negeri bang. Itu cita-cita saya bang. Hah? Cita-cita saya. Jadi apa? Jadi seorang ulama bang. Nggak biasa dengar hutan, rimba. Terus sampai sini ya udah nangis-nangis 3 hari, sakit, mau pulang jauh. Selama ini ada libur 2 minggu waktu itu pas Maulid Nabi, pulangnya nggak ke Jakarta, cuma ke rumah pun nggak ketemu sama orang tua. Pondok pesantren atau Mahat Darussalam Parmeraan berlokasi di kawasan terpencil di tepian hutan Desa Parmeraan. Dirintis pada tahun 1984, pesantren ini dimulai dari pondok-pondok sederhana. Sebagaimana tujuan awal pendirian pesantren, mula-mula santri yang belajar berasal dari perkampungan di sekitarnya. Pesantren kita ini seperti kita saksikan sendiri berada di tengah rimba. Desa-desa ya terpencar di celah-celah rimba-rimba itu. Maka langsung terbayang kesulitan khususnya di pendidikan sangat sulit. Pada tahun 1984 saya keluar dari IAIN Membojol Padang, tamat, langsung terpikir bagi kita untuk berbagi bagaimana daerah ini dapat kita bantu apa yang bisa kita bantu dalam kependidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Dimulai dari keprihatinan, Mahat Darussalam Parmeraan bertumbuh dan berkembang. Tahun demi tahun, santri terus bertambah.
Meski berada di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses transportasi, pesantren ini kini menampung santri lebih dari 1.200 orang. Jika sebelumnya hanya berasal dari kampung sendiri dan sekitarnya, kini santri-santri yang belajar di tempat ini berasal dari berbagai daerah. Mulai dari kawasan Sumatera Utara sampai Riau, Sumatera Barat, dan wilayah Indonesia lainnya. Karena ma'had pada waktu itu sangat jarang ada di sini. Cuma ada 1-2 di kecamatan ini. Kecamatan ini termasuk kecamatan sangat luas sekali. Kalau dulu sebelum ada pemekaran kecamatan Dolok Sibupulon, lebih dari 150 desa. Nah, cuma pesantren dan sekolahnya pendidikan agama cuma ada 2-3. Nah, jadi kita buka di sini, maka ya tertolonglah anak-anak yang tidak bisa sekolah jauh, langsung mereka kita tampung di sini. Maka perkembangannya dari tahun ke tahun kita tengok, terus alhamdulillah sampai hari ini kalau kuantitas anak didik yang namanya tidak pernah merosot, alhamdulillah. Sebagaimana pesantren yang tumbuh di lingkungan pedesaan, para santri tinggal di pondok-pondok semacam ini. Di tataran paling dasar, kesederhanaan pondok-pondok ini membuat biaya pendidikan pesantren bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih jauh lagi, pondok-pondok ini sesungguhnya menjadi sarana penting bagi para santri untuk mengembangkan diri. Mereka dikondisikan untuk hidup mandiri, belajar bekerja sama, saling asah dan asuh di antara sesama santri di tingkat awal dan santri dari tingkat di atasnya. Abnen dan Manja, dua santri muda ini belum setahun menjalani kehidupan baru di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan. Mula-mula mereka merasakan kesedihan jauh dari keluarga. Seiring waktu berjalan, mereka pun mulai terbiasa dan kerasan. Cita-cita untuk menggapai masa depan yang lebih baik jadi motivasi penting menjalani kehidupan sebagai seorang santri. Tinggal di kawasan pinggiran yang jauh dari keramaian memberi warna lain bagi santri-santri Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan. Sebagian besar kebutuhan pokok sehari-hari tidak mudah mereka dapatkan di sekitar pondokan. Demikian juga dengan jumlah santri yang ribuan. Butuh pengaturan khusus ketika mereka akan keluar untuk mendapatkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Hari Selasa adalah hari penting bagi para santri. Inilah hari Pekan Pasar Sipiongot di kota Kecamatan Dolok. Pengurus pondok telah mengatur giliran para santri untuk bepergian. Meski kurang mencukupi, kendaraan disiapkan untuk mengangkut para santri. Tidak ada pilihan, mereka harus berdesak-desakan di atas truk, jauh dari standar keamanan berkendara di kota besar. Perjalanan menuju Pasar Sipiongot jadi kisah berikutnya kehidupan para santri. Segala keterbatasan ini tidak menghalangi semangat dan kegembiraan mereka. Pergi ke pasar adalah tamasya kecil di antara hari-hari yang dipenuhi dengan pelajaran. Lagi pula tidak semua santri bisa naik truk seperti ini. Sebagian santri lain mesti berjalan kaki selama lebih dari 1 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Pun demikian santri-santri yang naik kendaraan
juga menemukan berbagai hambatan. Layaknya kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan, jalan rusak dan berbatu jadi satu kelaziman. Disinilah jiwa kemandirian anak-anak bangsa terpupuk, termasuk untuk menata bagian jalan yang rusak karena banjir di hari sebelumnya. Jalannya itu, batunya itu berserakan, Pak. Biasanya memang karena hujan deras. Sering, Pak. Sering kami ketemu apabila nanti jalan. Kadang-kadang juga kami, ketika kami mau pulang atau apa, mobil kami kadang mogok karena jalannya nggak kurang bagus gitu, Pak. Karena banyak becek gitu. Kami pun kadang mendorong kayak gitu, Dan akhirnya kami pun kadang pulang. Mungkin kadang habis isya, maghrib dan lain sebagainya. Kondisi jalan yang seadanya ini tidak mengurangi semangat para santri. Mendatangi tempat keramaian seperti pasar adalah kesempatan yang istimewa. Bukan hanya karena keterbatasan sarana transportasi. Pengurus pesantren juga memiliki tata aturan khusus yang harus ditaati para santri. Kami kan punya program di Pondok Pesantren Darussalam Parambaran, dan kami berada di program tahfiz namanya, Pak. Jadi tahfiz, dan di peraturan kami di tahfiz itu tidak diperbolehkan ke pasar. Tetapi kalau waktu dulu masih diperbolehkan satu kali sebulan. Tapi kalau untuk sekarang diperbolehkan lagi. Belum cukup dengan sekian tata aturan dan kondisi jalan yang jauh dari kelayakan. Hari ini air sungai sedang tinggi. Hanya mobil-mobil tertentu saja yang bisa melewatinya. Sementara mobil pesantren memilih berhenti di tepi sungai. Para santri kini harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah melewati sekian cerita, perjalanan para santri kini telah sampai di tempat tujuan. Inilah Pasar Sipiongot di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di tempat inilah para santri mesti belajar mengelola diri. Berasal dari kelompok sosial yang beragam, sebagian mereka harus berhati-hati membelanjakan uang. Salin udah? 2.000. Si buatan Don? Kalau Akmal tadi belanja untuk kebutuhan sehari-hari lah, Bang, untuk memasak. Seperti tadi Akmal juga ada membeli tomat 1/4, cabainya 1/4, kemudian ada membeli ikan teri yang halus, yang ikan teri 1/4, ada lagi membeli tomat 1/4, Bang. Itu untuk kebutuhan untuk seminggu ini, Bang, untuk minggu akan datang. Sebagaimana santri pada umumnya, santri-santri pesantren Darussalam Parambaran memulai aktivitas di dini pagi. Sarana penerangan yang belum memadai bukanlah hambatan untuk mereka yang memilih jalan menjadi seorang santri. Setelah membersihkan diri, para santri pun bersiap untuk sholat subuh berjamaah. Inilah ibadah terbaik bagi mereka yang mengharapkan mendapat cahaya terang di masa mendatang. Asyhadu an la ilaha illallah. Selepas ibadah subuh, para santri secara langsung melanjutkan kegiatan berikutnya. Dengan tertib, mereka menuju tanah lapang untuk mengikuti mumarosah.
Mumarosah adalah pelajaran khusus di pondok pesantren ini. Para santri membentuk lingkaran sesuai kelompok masing-masing. Kelompok halakah ini menjadi arena para santri meningkatkan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Irfa' sautakum? Ya, Serib. Mumarosah masing-masing kelompok diisi dengan pelajaran yang berbeda, sesuai tingkatan para peserta. Para santriwati ini sedang melatih kemampuan bahasa Inggris. I want to be an astronaut. What English of? Saya ingin menjadi jurnalis. I want to be a journalist. Ma'had Darussalam Parmeraan boleh berada di kawasan terpencil di tepian hutan Sumatera. Namun visi dan misi utama pondok pesantren ini melangkah jauh ke depan. Setiap santri dididik menjadi pribadi-pribadi yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Alhamdulillah itu lebih kurang 3 tahun, mulai dari 3 tahun yang lewat setelah menantu kita pulang dari Mesir, itu diusulkan kepada kita. Bagaimana Pak, kalau kita buat mumarosah di alam, kita buat mereka belajar. Kalau boleh ya jangan panas, habis subuh langsung. Jadi bebas, guru pun ada kelasnya, dan kalau sekali-sekali langsung guru. Makanya seperti yang tadi langsung saya ikut juga. Jadi, mereka diajak leluasa bertanya tentang badan, manfaatnya, benda-benda, angkasa dan seterusnya. Apa yang mereka lihat langsung mereka tanya. Jadi terjadilah ini dialog dan muhadasah. Jadi dengan demikian kita sendiri guru jadi malu jadinya kalau murid nanti lebih pandai dari kita. Jadi sebab banyak pertanyaannya yang aneh-aneh pun ditanyakannya, sebab kita bilang tanya apa yang kau suka itu, kita bilang kan. Jadi tanya-tanya yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Oh itu, dan insya Allah kata kita. Jadi kita terpaksa buat. Jadi kebersamaan itulah. Pandangan terbuka dan jauh ke depan yang demikian ini menjadi pondasi penting kemajuan Ma'had Darussalam Parmeraan. Para santri juga dididik dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan yang dilandasi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Semua itu tidak lain adalah jalan untuk membangun pribadi-pribadi yang berkarakter dan terpuji. Ya, kalau tidak berlebihan, ya kita terjemahkan anak di sini, anak sendiri. Termasuk itulah ruhnya pesantren kita. Ketulusan dan kerendahan hati. Tapi saya sendiri terus belajar di situ. Saya masih sombong, saya masih jauh dari ketulusan itu. Tapi kadang-kadang ketika itu kita semangati untuk diamalkan, luar biasa dampaknya. Anak-anak pun pada mudah diatur. Dia pun sendiri pada nyambung. Ini kita buat jaringan dia. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta. Kalau siapa yang menyambung ke Jogja, mereka urus itu adiknya di sana. Persis seperti di sini. Ada yang baru datang, mereka urus adik-adik mereka. Nah, jadi memang pendidikan berkarakter menurunkan. Mudah-mudahan rahmat dari Allah itulah. Ya, kita ajari anak-anak ini, anak-anak ngajari adik-adiknya. Begitulah terus secara berputar. Insya Allah berikan Allah hidayah untuk kita semua untuk istiqomah di situ. Mencari hidayah, menjemput rahmat Allah. Demikianlah jalan hidup seorang santri yang sesungguhnya. Menelisik huruf, baris, dan lembar pengetahuan hanyalah sarana yang bisa didapatkan dengan rupa-rupa pilihan. Inilah ayat-ayat santri. Setiap laku dan langkah mereka tiada lain adalah jalan untuk mensyukuri kehidupan.
mengamalkan kebaikan, dan mengagungkan kekuasaan ilahi Robi.